yang masih simpang siur sampai hari ini kurang lebih tadi disampaikan oleh Pak Budi akan menyampaikan DPT 2020 yang belum daftar nanti kita akan minta bantuan kepada calon untuk mendaftarkan ya berapapun orang yang 2020 untuk memenuhi hak suara itu. Tetapi kemudian nanti bagaimana panitia melakukan verifikasinya lagi pada saat pendaftaran nanti di gedung pelaksanaan itu dia harus menunjukkan kartu anggota yang masih berlaku. Yang sudah jadi anggota Tunjukkan kartunya masih berlaku atau tidak berlaku. Kalau tidak berlaku saya tidak akan kasih tanda peserta. Ya, karena yang berhak memilih adalah hanya peserta saja. Terus yang kedua, yang ketiga, bagaimana nasib ini? Nasib ini, panitia tidak pernah mengatakan bahwa itu akan jadi calon, tidak. Panitia hanya menyatakan akan jadi bakal calon. Bakal calon kenapa? Kenapa bakal calon? Karena calonnya nanti disahkan oleh musyawarah, bukan oleh panitia. Kami menyatakan bahwa ini menyerahkan mendaftar sekian, mengembalikan formulir 2 orang dan telah memenuhi persyaratan 2 orang A dan B. Maka musyawarah, sidang musyawarah cabang memisahkan bakal calon menjadi calon. Siapa yang berhak dipilih nanti? Ya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan nanti pimpinan sidang di sana. Ya kan? Nanti akan disahkan menjadi calon. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah dinyatakan memenuhi syarat Pak Ugi, saya pikir hari ini kalau seandainya Pak Ugi SK-nya sudah ada di DPC, kemudian persyaratan yang 20 sudah memenuhi persyaratan yang lain-lain kan ada KTA, KTP, fakta integritas dan lain-lain. Saya pikir sudah selesai. Cuman 2 bakal calon. Hari ini kita menerima Pak Ugi. Mudah-mudahan sampai berkelanjutan sampai terjadi musyawarah cabang. Setelah dinyatakan musyawarah cabang, setelah dinyatakan oleh panitia memenuhi persyaratan, Pak Ugi tidak boleh mundur. Harus tetap maju. Kalau mau mundur, saya berikan kesempatan waktu selama seminggu ini berpikir ulang. Kalau mau mundur selama seminggu. Tapi kalau sudah dinyatakan memenuhi syarat, tidak boleh mundur. Karena risikonya akan bergelombang terus. Akan bicara uang, akan bicara DPT, akan bicara tempat, akan bicara dan lain sebagainya. Ya, itu mohon dipahami Bapak sekalian demi suksesnya pelaksanaan ini. Mudah-mudahan nanti pada saatnya Pak Ugi terpilih ya, kami sebagai anggota DPC Pradi Cirebon ya, kami akan ikut dengan Pak Ugi. Saya hanya selalu mengantarkan penyelenggaraan. Saya akan tunduk taat kepada ketua DPC terpilih. Siapapun orangnya di sini, saya akan aturan DPC harus saya tegakkan nanti pada saat tidak ada toleransi sama saya. Hari ini pun kalau saya bilang tidak lulus, saya tidak lulus. Masa bodoh saya nggak begitu. Gitu loh. Tadi saya tidak sadar. Silakan mau protes apa biasa kita ada gugatan pakai doken bisa. Nah, kalau dari faktor Pak Ugi dan Pak Jana sih saya pikir sudah memenuhi persyarat. Hanya formalitasnya kita tetap melakukan langkah-langkah sebagai panitia. Kemudian Pak, yang muncul di DPC segala macam, tolong jangan ditanggapi terlalu baper. Biasa saja. Karena kalau seandainya baper, kitanya ke bawah, drop, nantinya kita sakit, akhirnya COVID-19 masuk. Tapi itu permainan meramaikan politik. Anulah. Mudah-mudahan Pak Ya, Irfan kalau nggak kayak gitu kan. takut juga. Ada aja. Iqbal rame, Yosi rame terus kita. Ada bandar emas. Baik, saya terima. Sekalian yang saya hormati, dan resmi kita terima pendaftaran Pak Ugi Hikmat Surya menjadi bakal calon. Dan saya sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Pak Ugi kuat, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kekuatan, segala sesuatu. Kalau kita durasi waktu masih panjang, silahkan berkampanye dari mulai hari ini terus menerus melakukan kampanye, terus melakukan konsolidasi demi kemenangannya Pak Ugi. Apapun resikonya di dalam sebuah kontestan atau dalam sebuah persaingan wajar-wajar saja, tetapi nanti akan cair kembali, akan bersatu kembali setelah terpilih. Bagi saya, siapapun yang terpilih, kami adalah sebagai anggota DPC
Mas dengan mundurnya atau tolaknya ketua KPK? Berarti kan sisa dua. Gimana kira-kira optimisme Mas? Memang itu ada fenomena yang mengundurkan diri, cuman buat saya ternyata pengunduran diri itu menguntungkan karena ternyata yang mengundurkan diri justru bergabung dengan kami. Dengan bergabung dengan kami meyakini kekuatan kami menjadi semakin besar, semakin gemuk, sehingga kami punya optimis bahwa nanti dalam kontestasi pemilihan kami akan keluar sebagai pemenang. Optimis Mas ya? Optimis. Apa yang akan dilakukan Mas kalau misalnya ternyata blunder? Pasti hal itu juga sudah kita perhitungkan. Tim pemenangan kami juga sudah mengadakan antisipasi untuk hal-hal yang memang kira-kira tidak menguntungkan buat kami. Evaluasi selalu kami lakukan supaya memang ketika melakukan langkah itu selalu terkontrol. Kami sendiri tidak pernah mencoba untuk melakukan hal-hal yang memang nanti akan merugikan nama baik kami proses kampanyenya. Jadi memang ketika kami sudah mengeluarkan statement itu berarti kami sudah melalui evaluasi dan statement itu memang sudah keluar berdasarkan perhitungan yang cukup matang. Kami punya tim yang kami anggap cukup solid untuk memantapkan kami dalam pemilihan nanti. Mas melakukan mapping potensi suara enggak? Sudah. Gimana hasilnya? Semula memang kan ada 4. Kita perhitungkan ada 4 kandidat. Tim kami juga sudah survei ke 4-4-nya, kemudian ternyata pada akhirnya mengerucut menjadi 2. Kami juga tetap optimis, semua rangkul, yang tua, yang muda ada di pihak kami. Dan karena memang kami juga menyuarakan kebersamaan, persatuan, dan ternyata itu bisa kena oleh mereka, bisa difahami, akhirnya mereka juga memberikan dukungan kepada saya juga tanpa syarat. Oh ternyata memang apa yang menjadi visi misi itu dapat difahami oleh mereka, disetujui, sehingga dukungan kepada kami juga masih terus. Masih sampai saat ini masih terus. Yang secara langsung datang ke kantor atau kemudian juga kami hubungi per telepon meyakini kami bahwa dukungan kami semakin hari justru semakin kuat. Demikian. Ini sensitif. Bagaimana dengan kesiapan dana untuk pelaksanaan muscap? Ya, untuk memang kami sadari bahwa memang muscap ini butuh dana karena memang kami organisasi profesi yang tidak ada bantuan dana dari pihak pemerintah, itu tidak ada. Jadi kami sadari penuh bahwa memang dalam pemilihan ini butuh biaya. Semula memang kami perkirakan ada 4 pemilih, kami bisa berbagi dengan 4. Tapi ternyata pada hari terakhir tadi sudah ditetapkan cuma 2. Ya, karena kami sudah punya keyakinan bahwa kami akan melaju terus untuk memenangkan persaingan ini, mengenai biaya kami pun sudah siap. Kalau boleh kami gambarkan bahwa biaya ini juga kami sudah berdiskusi dengan tim pemenangan. Di sini adalah partisipasif. Jadi ternyata saya pun dalam melangkah ini ternyata tidak hanya dukungan suara, dukungan moral, dukungan material gitu, tapi juga mengenai pendanaan juga ternyata tanpa saya minta mereka sendiri sudah menyerahkan dana untuk membantu. Mas, satu ketegasan, yakin menang? Yakin? Itu buat kita dukung sepenuhnya, itu saja. Mas, sensitif ini. Ya. Tadi saya tanyakan ke Mas Ugi, ada bargaining posisi sehingga bergabung ke Mas Ugi. Sekali lagi saya tekankan bahwa siapapun yang mengisi nanti dalam struktur organisasi kepengurusannya Pak Ugi, buat saya tidak terlalu penting. Yang terpenting itu visi dan misi seiring dan sejalan dengan perkembangan dinamika yang kita usung. Itu aja. Mas, satu lagi. Tapi mohon maaf, jangan-jangan kalah sebelum berperang. Oh tidak. Buat kami semangat membangun untuk DPC Pradi itu yang jauh lebih penting. Untuk kalah ataupun menang itu persoalan lain. Maksudnya sebagai ketua tim pemenangan Mas Iqbal,
apakah Bung Wesley diajak bicara untuk berkolaborasi dengan nasdem? Buat saya inilah gonjang-ganjing politik, ya kan? Politik itu bisa ke A, ke B, ke C. Gimana angin membawa? Yang penting visi dan misinya masuk. Keyakinan karena masuk tim Mas Budi, keyakinan untuk menang di salah satu universitas. Saya yakin. Itulah yang kita pilih, pasti yakin. Berarti kan ada dua kandidat Iya. dan duanya dianggap mundur atau bagaimana? Jadi bukan dianggap mundur. Saya tidak menyatakan bahwa yang dua itu dianggap mundur, tidak. Tetapi dia tidak jadi mendaftar. Karena yang dua itu sebenarnya dia mengambil formulir. Cuman pada saat waktu yang sudah... Ya, yang pertama yang tidak menyerahkan berarti Pak Iqbal, dan yang kedua Pak Sahroni Ifa tidak menyerahkan sesuai dengan batas waktu jam 16 yang sudah ditentukan oleh panitia. Gitu. Tidak ada toleransi, seandainya misalnya beberapa saat kemudian misalnya Iya. menyerahkan Kita sesuai dengan tahapan bahwa jam 16.00 pendaftaran ditutup. Jadi setelah ini tidak ada lagi kita toleransi. mekanisme nanti kan tadi ketua ngomong kalau misalnya yang tidak terdaftar maka kemudian tidak diperbolehkan masuk. Sebetulnya mekanismenya gimana? Pertama, dan kedua berapa DPT untuk pelaksanaan urusan nanti? Iya, jadi kita DPT itu semuanya 267 ya. 267, kemudian kita nanti akan ditambah dengan yang 2020, kurang lebih plus minus ya, plus minus 300-an lah. Tetapi kita tidak tahu nanti pada akhirnya nanti yang melakukan pendaftaran di registrasi advokat yang 2020 kita belum tahu, kurang lebih ada 22 orang yang belum terregistrasi di DPC, dan itu akan kita pacu, kita dorong untuk segera melakukan registrasi supaya dia mendapatkan hak pilih nanti pada saat musyawarah cabang. Itu. Ya, apakah setiap katakanlah orang yang punya hak pilih mendapatkan undangan dari panitia? Semua akan kita undang, Pak. Semua akan kita sampaikan kepada media massa, dan kemudian kami juga akan mengundang seluruhnya melalui panitia, dan melalui calon kita juga akan memberikan undangan-undangan secara terbuka kepada panitia, dari panitia kepada bakal calon dan kepada seluruh peserta, baik dari panitia nanti akan mengundang, dan sebaran itu juga akan diserahkan juga oleh bakal calon. Jadi kita tiga sisi saling mendukung pelaksanaan musyawarah. Terima kasih, Pak.